Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membahas kitab At-Tauhid, kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, kemarin kita sudah membaca penjelasan tentang bahwasanya tauhid adalah tujuan diciptakannya manusia dan jin. Dan juga beliau jelaskan bahwasanya manusia awal mulanya semuanya bertauhid. Tidak ada yang berbuat kesyirikan. Kemudian di zamannya Nabi Nuh, manusia pertama kali terjadi kesyirikan. Maka Allah utus Nabi Nuh sebagai rasul. Maka Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Disebutkan di penjelasan sebelumnya, perkataan Ibnu Abbas, kita baca lagi. Ibnu Abbas mengatakan, kana baina Adama wa Nuhin alaihi wassalam asyratu qurun. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi wassalam ada 10 generasi. Kulluhum alal Islam, semuanya di atas Islam. Maksudnya semuanya bertauhid. Qala Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim mengatakan, wa hadzal qawlu huwa shawabu qat'an. Inilah pendapat yang tepat. Fa inna qira'ata Ubay ibn Ka'b yakni fi ayatil Baqarah. Karena bacaan Ubay bin Ka'ab maksudnya di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 213. Allah Ta'ala berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu an-nabiyina. Dahulu umat itu umat yang satu, hanya ada satu umat, itu umat Islam. Kemudian setelah itu Allah utus para nabi. Nah, ini kata Ibnu Qayyim, dalam qiraahnya Ubay bin Ka'ab ada tambahan, karena nasu ummatan wahidah fakhtalafu. Kalau yang cankan di sini nggak ada, ya kan? Antara wahidah dengan faba'atha itu nggak ada apa-apa. Namun dalam qiraahnya Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab juga sahabat Nabi. Saat ini qiraah yang warid. Terdapat tambahan fakhtalafu. Maka perlu diketahui bahwasanya Al-Quran diriwayatkan bacaannya dari para sahabat Nabi. Jadi bacaan Al-Quran pun ada riwayatnya. Ya, ada riwayatnya. Dan ada beberapa riwayat, makanya ada istilah qiraah yang sahihah, ada qiraah yang dhaifah, ada qiraah yang syadzah. Ya, maka ada beberapa riwayat. Nah, dan riwayat yang kita baca ini, kana nasu ummatan wahidah, ini riwayatnya Abdullah bin Abbas. Ya, tidak ada tambahan fakhtalafu. Sedangkan dalam riwayatnya Ubay bin Ka'ab ada tambahan fakhtalafu. Kana an-nasu ummatan wahidah fakhtalafu, seperti itu. Ya, maka nanti jangan heran kalau ada mushaf yang ada tambahan fakhtalafu. Ini berarti ditambah-tambahkan, mushafnya palsu. Enggak. Ya, kita lihat ini riwayat siapa. Kita cek riwayatnya benar apa enggak. Nah, untuk ayat ini ada riwayat dari Ubay bin Ka'ab dengan tambahan fakhtalafu. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, yuridu rahimahullahu anna bi'itsata an-nabiyina sababuha al-ikhtilafu amma kanu alaihi min ad-din as-sahih. Ibnu Qayyim mengatakan demikian, maksudnya ingin mengatakan bahwasanya diutusnya para nabi sebabnya adalah adanya ikhtilaf, adanya perselisihan, adanya penyelisihan amma kanu alaihi min ad-din as-sahih, terhadap agama mereka sebelumnya, yaitu agama yang benar. Setelah zaman Nabi Adam, seterusnya agamanya benar. Artinya agamanya tauhid, menyembah kepada Allah semata. Kemudian di suatu masa terjadi ikhtilaf, penyelisihan, ya, perselisihan terhadap tauhid. Ya, bukan perselisihan di antara manusia, ya. Kalau manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yazaluna mukhtalifin. Mereka selalu berselisih. Manusia itu selalu berselisih. Sejak zaman Nabi Adam sudah berselisih. Namun di sini maksudnya berselisih dalam masalah tauhid. Ada yang bertauhid, ada yang berbuat syirik. Ya, maka diutus para nabi untuk mengingkari kesyirikan tersebut. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kama kanatil Arabu ba'da dzalika an dini Ibrahim alaihissalam. Demikian juga sebagaimana keadaan orang-orang di Jazirah Arab setelah itu. Ya, mereka awalnya berada di atas agamanya Nabi Ibrahim AS.
hatta jaa Amr ibn Luhai al-Khuzai. Sampai datanglah seorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Faghayyara dina Ibrahim. Maka kedatangan Amr bin Luhai al-Khuzai ini mengubah agama Nabi Ibrahim yang dipraktekkan oleh orang-orang Arab. Nah, perlu diketahui bahwasanya Amr bin Luhai juga orang Arab. Bukan dia berasal dari luar Arab, bukan. Dan dia dikenal sebagai orang yang dermawan. Suka memberikan sedekah. Kemudian suatu hari Amr bin Luhai itu pergi ke Syam. Jadi aslinya di mana? Aslinya di Mekah, di Arab. Kemudian dia pergi ke Syam. Ya, Syam itu daerah utaranya Arab. Suriah, Lebanon sana. Palestina, dari sekitar situ. Nah, di sana dia melihat orang-orang di Syam ada yang menyembah berhala. Kemudian juga melihat banyak ajaran-ajaran lain di Syam. Nah, oleh karena itu dia merasa wah ini unik gitu ya. Merasa kok wah aneh ini. Maka dia pun membeli berhala di sana di Syam. Dibawa ke Arab, dibawa ke Mekah. Sehingga datanglah dia membawa berhala. Makanya tadi kata Syekh di sini hatta jaa Amr bin Luhai al-Khuzai. Sampai datang Amr bin Luhai al-Khuzai dari mana? Dari Syam. Namun dia aslinya orang Arab. Dan selain itu juga Amr bin Luhai al-Khuzai dia menjadikan unta sebagai binatang yang keramat. Mengkultuskan unta. Ini diantara yang ajaran yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Selain bawa berhala, juga dia mengeramatkan unta. Unta dianggap sebagai binatang yang keramat. Nah, inilah awal mula terjadinya kesyirikan di Jazirah Arab. Aslinya memang mereka di atas agamanya Nabi Ibrahim, di atas millah Ibrahim, di atas Hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim. Namun setelah itu, Allah takdirkan ada orang namanya Amr bin Luhai al-Khuzai yang dia membawa kesyirikan ke Jazirah Arab. Setelah itulah berkembang kesyirikan di Jazirah Arab dengan berbagai macam bentuknya. Hanya dalam hadis disebutkan bahwasanya Amr bin Luhai yajurru qusbahu finnar. Dia menyeret ususnya di neraka jahanam. Di antara azab yang dia terima di akhirat nanti dia menyeret ususnya, artinya dia jalan atau merangkak atau bagaimana, ususnya keluar, tercecer. Usus itu bagian tubuhnya di dalam perut ya, yang panjang-panjang keluar. Tentunya sakit. Ya, kalau usus kita keluar sakit. Sakitnya luar biasa. Makanya nanti Amr bin Luhai al-Khuzai disebutkan dalam hadis yang sahih, dia menyeret ususnya di neraka jahanam. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena beliau yang pertama kali mengadakan kesyirikan di Jazirah Arab. Kemudian kata Syekh di sini, wajalabal asnama ila ardil Arab. Dia membawa berhala ke negeri Arab. Wa ila ardil Hijaz, dan juga ke negeri Hijaz. Bisifatin khassah, dengan tata cara tertentu, dengan bentuk tertentu. Fa'ubidat min dunillah. Maka setelah itu berhala pun disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa antashara syirku fi hadhil biladil muqaddasati. Dan tersebarlah kesyirikan di negeri yang suci ini. Karena negeri Mekah, negeri yang suci. Sana ada Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang dia sejak dahulu sudah menjadi tempat ibadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang suci. Nah, datangnya kesyirikan telah menodai negeri yang suci ini. Wa ma jawaraha, dan juga yang sekitarnya. Ila an ba'atsallahu nabiyahu Muhammadan khataman nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai penutup para nabi. Pada an-nasa ila tauhid, maka Nabi pun SAW mengajak manusia untuk bertauhid, wa tiba'a millati Ibrahim, dan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim kembali, yaitu agama tauhid. Wa jahada fillahi haqqa jihadihi, dan dalam mendakwakan tauhid ini Nabi SAW berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Hatta adat aqidatu tauhid wa millatu Ibrahim, sampai kembali lagi akidah tauhid dan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kasara al-asnama,
Nabi SAW menghancurkan berhala. Wa akmalallahu bihi ad-dina. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa atamma bihi ni'mata 'alal 'alamin. Dan Allah sempurnakan nikmat untuk semesta alam dengan diutusnya beliau. Wa sarat 'ala nahjihil qurunul mufaddalatu. Dan juga generasi-generasi terbaik umat Islam berjalan di atas manhaj beliau, di atas metode beliau, di atas ajaran beliau. Min sadri hadhil ummah, yang datang di awal umat ini. Generasi-generasi mufaddalah yang utama di awal-awal umat ini, itu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka semuanya mendakwahkan tauhid. Maka semuanya inti dakwahnya adalah tauhid. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, inti ajaran dakwahnya adalah tauhid. Demikian juga qurun mufaddalah, generasi terbaik umat Islam, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, semuanya juga mendakwahkan tauhid. Ila an fashal jahlu ila al-qurunil mutaakhirah, sampai akhirnya tersebarlah kejahilan di kurun-kurun belakangan, di generasi belakangan. Wa dakhala ahad-dakhilu min diyanatil ukhra, dan diselipkannya selipan-selipan dari agama-agama yang lain. Tadinya Islam masih murni, kemudian kemasukan ajaran-ajaran agama lain. Fa'ada syirku ila katsirin min hadhil ummati, maka kembalilah kesyirikan terjadi lagi di kebanyakan dari umat ini. Banyak orang yang melakukan kesyirikan. Bisababi du'atid dhalali, karena sebab adanya para dai-dai sesat. Wa bisababil bina'i 'alal qubur, dan karena sebab dibangunnya kuburan-kuburan. Ya, dibangunnya kuburan ini bukan main-main. Dibangunnya kuburan ini sebab tersebarnya kesyirikan. Maka jangan anggap remeh. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, naha Rasulullah SAW 'anil qubur ayuk ada alaihi. Rasulullah SAW melarang kuburan itu diduduki, ayujassasu alaihi, dikapur, ayubna alaihi, dilarang dibangun, ayuktaba alaihi, dilarang untuk ditulis. Kata Jabir, Rasulullah melarang kuburan itu didudukin, dikapur, dibangun, dan ditulis. Dan ini bukan perkara remeh, ini bukan masalah fikih aja, ini masalah aqidah. Membangun kuburan bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan, sebagaimana terjadi pada zaman dahulu. Mutamattsilan bi ta'zimil awliya'i was-salihina. Dan mereka mengklaim itu sebagai perbuatan yang mengagungkan wali dan orang-orang saleh. Waddi'a'il mahabbati lahum, dan sebagai bentuk rasa cinta kepada mereka. Hatta buniyat al-adrihatu ala kuburihim, sampai dibangun adrihah, bangunan-bangunan makam di atas kuburan mereka. Wa tukhidats authanan tu'badu min dunillahi, dan dijadikanlah mereka sebagai sesembahan-sesembahan. Ya, authan berbeda dengan sonam. Sonam itu artinya berhala. Kalau authan, ya, sonam atau jamaknya asnam, wathan jamaknya authan. Asnam berhala, authan semua yang disembah, baik itu pohon, batu, termasuk kuburan. Kuburan kalau disembah menjadi authan. Yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala bi anwa'il qurabati, dengan berbagai macam bentuk ibadah. Min du'ain, baik itu ibadahnya doa, berdoa di kuburan. Berdoa di kuburan ini ada beberapa bentuk, ada beberapa rincian. Tidak semuanya syirik. Kalau berdoa di kuburan, berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan keyakinan berdoa di situ afdal dan lebih manjur, maka ini adalah kebid'ahan, namun tidak syirik. Berdoa di kuburan tujuannya apa tadi? Ya, berdoanya kepada Allah, bukan kepada kuburan, bukan kepada mayit. Mintanya kepada Allah, namun berkeyakinan di sana afdal, lebih utama daripada doa di rumah, daripada di masjid, di kuburan lebih utama. Ya. Dan lebih manjur, punya keyakinan kalau doanya di sana, di samping kuburannya wali fulan, lebih manjur. Maka ini bid'ah, namun tidak syirik. Kalau berdoanya berkeyakinan
Yang ngabulkan tuh Allah. Mintanya kepada Allah, namun si mayit ini, si wali ini sebagai perantara, sebagai wasilah, sebagai perantara. Maka ini syirik. Ini syirik. Sebagaimana kelakuan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin menyembah berhala itu tujuannya sebagai syafi'. Ya. Haula syufa'una indallah. Mereka mengatakan berhala-berhala ini adalah syafi'. Syafi' artinya wasitah, wasilah, perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau menjadikan wali ini sebagai perantara antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, syirik. Apalagi kalau dia doanya kepada si mayit. Ya, doanya kepada si mayit. Wahai Mbah Fulan, wahai wali Fulan, mudahkan jodoh saya. Maka ini mintanya kepada mayit. Maka ini syirik akbar. Wastighatsatin, dan istighatsah. Istighatsah artinya talabul ghauth. Ya, ghauth itu artinya al-aunu fi syiddah. Ya, pertolongan di masa-masa genting. Ya, berarti minta pertolongan di masa genting. Seperti masa wabah seperti ini, bencana alam, ketika kita bangkrut, miskin, genting, nggak punya uang untuk makan, mintain ke kuburan, makanya istighatsah. Ketika krisis moneter misalnya, mintanya ke kuburan, maka ini istighatsah. Dan juga kesyirikan. Wadhabhin, atau menyembelih untuk penghuni kubur. Wanadharin, atau bernazar kepada penghuni kubur. Limaqamatihim, mereka melakukan itu karena kedudukan si penghuni kubur tersebut. Wasummu asyirka tawassulan bisolihina, dan mereka menamai kesyirikan dengan nama tawassul kepada orang soleh. Ya, tawassul dengan orang soleh. Wa idharan limahabbatihim, dan mereka menamai perbuatan syirik mereka dengan label menampakkan rasa cinta kepada orang soleh. Walaysa ibadatan, dan mereka tidak mengakui ini sebagai ibadah. Enggak, kami tidak sedang ibadah, kata mereka. Namun biza'mihim, ini pengakuan mereka. Wa nasu anna hadza huwa qaulul musyrikin al-awwalina. Mereka lupa bahwasanya perbuatan seperti itu perbuatan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Haitsu yaquluna, ketika mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar ayat ketiga. Maka orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka menyembah berhala bukan karena berkeyakinan berhala yang ngasih rezeki. Bukan karena berkeyakinan berhala yang ciptakan mereka. Bukan karena berkeyakinan berhala ini, batu ini yang menggerakkan matahari bulan. Enggak mungkin. Mereka menyembah berhala karena meyakini berhala ini sebagai wasilah, perantara yang mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Nah, jadi orang musyrik zaman dahulu menyembah berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara si berhala. Orang zaman sekarang menyembah kuburan berkeyakinan si penghuni kubur ini mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama apa enggak? Sama persis. Ya, maka perbuatannya kedua ini sama syirik. Ya, syirik juga. Orang yang berhala di masa Nabi disebut musyrikin enggak? Disebut musyrikin. Walaupun niatnya dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap disebut musyrikin. Maka orang yang beribadah di kuburan dengan keyakinan demikian, bahwasanya penghuni kubur bisa menjadi wasilah, wasitah, perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sama mereka juga musyrikin. Wa ma hadza asy-syirki alladhi waqa'a fil basyariyyati qadiman wa haditsan fal aktsariyatu minhum yu'minuna bi tauhidir rububiyyah. Walaupun dengan kesyirikan yang mereka lakukan itu yang terjadi di kehidupan umat manusia terdahulu maupun zaman sekarang, namun fal aktsariyah, kebanyakan mereka mengimani tauhid rububiyah. Wa inna ma yusyrikuna fil ibadati, namun mereka berbuat kesyirikan dalam masalah ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah karena mereka adalah orang-orang yang musyrikun, orang-orang yang berbuat syirik.
surat Yusuf ayat 106. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, fahum in aqarru bi rububiyyatillahi ta'ala wa anhul khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru li jami'il umuri fa innahum yusyrikuna fi uluhiyyatillahi wa tauhidihi. Walaupun orang-orang Quraisy ketika itu meyakini tentang rububiyah Allah, meyakini tauhid rububiyah, meyakini bahwasanya Allah itu Khalik, pencipta, memberi rezeki, yang mengelola segala sesuatu, namun mereka berbuat syirik kepada Allah dalam uluhiyah Allah dan dalam tauhid. Walam yajhad wujud ar-rabbi, dan mereka tidak menolak adanya Allah, adanya Rabb. Mereka tidak menolak eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Illa nazrun yasirun minal bashari, kecuali sekelumit orang saja, sedikit orang saja. Ka Fir'auna wal malahidati ad-dahriyina wasyu'iyina fi hadha zamani. Seperti Fir'aun, seperti orang-orang ateis yang dahriyin, yang mereka punya keyakinan yang menghidupkan dan mematikan adalah dahr, waktu. Dan juga syu'iyyin, orang-orang komunis yang ada di zaman sekarang. Jadi kebanyakan orang musyrikin meyakini Tuhan itu ada, Allah itu ada. Mereka tidak menolak eksistensi Allah. Namun mereka berbuat kesyirikan dalam masalah ibadah. Artinya mereka selain menyembah Allah, juga menyembah yang lain. Seperti orang Nasrani, dia mengakui ada Tuhan Bapa. Tuhan Bapa itu Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka juga menyembah Tuhan Ibu, ya, menyembah Bunda Maria, juga menyembah Yesus, menyembah Nabi Isa alaihissalam. Namun mereka meyakini ada Allah, ada Tuhan Bapa. Nah, orang-orang yang tidak meyakini adanya Rabb sedikit saja. Kalau di total dari manusia paling pertama sampai terakhir, sampai zaman sekarang yang tidak mengimani eksistensi Tuhan sedikit sekali. Di antaranya tadi orang-orang ateis, mulhidun, malahidah, mulhidun, orang-orang ateis. Kemudian syuyu'iyun, orang-orang komunis. Komunis ini punya keyakinan dalam masalah akidah, keyakinan ateis. Wajuhuduhum bihi min babil mukabarati. Penolakan mereka terhadap eksistensi Tuhan, ya, mereka menolak adanya Allah, adanya Tuhan, ini pun sebetulnya karena mukabarah, karena sombong. Dalam hati kecil mereka meyakini. Mereka sombong, tidak mau meyakininya. Wa illa fahum muttarruna lil iqrari bihi fi batinihim. Namun sebetulnya mereka muttarun, mereka cara naluriah, ya, sudah intuitif menetapkan adanya Allah, adanya Tuhan fi batinihim, dalam hati mereka. Wa qararati anfusihim, dan dalam hati kecil mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka menolaknya, mereka menolak adanya Allah dalam lisan mereka, namun wastaiqanatha anfusuhum, jiwa mereka meyakininya. Zulman wa uluwan, mereka menolak karena zalim dan karena sombong. Surah An-Naml ayat 14. Ya, maka Fir'aun, kemudian orang-orang ateis, ya, orang-orang komunis, sebetulnya hati kecil mereka mengakui sudah naluriah. Mereka mengingkari karena sombong saja. Wa quluhum ta'rifu anna kulla makhluqin la budda lahu min khaliqin. Akal mereka memahami bahwasanya setiap makhluk pasti ada yang ciptakan. Wa kullu mawjudin la budda lahu min mujidin. Dan setiap benda pasti ada yang menjadikan benda tersebut. Wa anna nidhama hadhil kauni al-mundabiti ad-daqiqi la budda lahu min mudabbirin hakimin qadirin alim. Dan bahwasanya pengaturan semua alam semesta ini yang sangat-sangat mundabit, yang sangat-sangat teratur, yang dakik, yang sangat-sangat teliti, pasti ada yang mudabbir, pasti ada yang mengelolanya. Hakimun qadirun alimun, yang mengelola itu pasti hakim, yang dia pasti paham aturan yang paling bagus untuk semesta alam. Qadir, maha kuasa, alim, maha mengetahui. Man ankarahu fahuwa imma faqidun li aqlihi. Orang yang mengingkari ini, maka kemungkinan pertama mungkin dia hilang akalnya, nggak beres akalnya, nggak waras, orang gila. Orang yang mengatakan bahwasanya nggak ada yang ngatur alam ini,
Jadi matahari itu berputar pagi, sore, pagi, malam, siang, malam, siang ini karena nggak sengaja. Matahari nggak sengaja aja lewat gitu. Bulan nggak sengaja aja lewat. Jadi semuanya kebetulan aja. Nggak ada yang ngatur. Nah, maka ini orang yang faqidun li aqlihi. Nggak punya akal. Orang gila. Lalu kemudian yang kedua, au mukabirun qad algha aqlahu. Atau orang yang sombong. Yang dia telah menihilkan akalnya. Jadi akalnya nggak dipakai ya, untuk menangi egonya. Ya. Dan memang orang kalau mengedepankan ego, biasanya akal nggak dipakai. Wasaffaha nafsahu, dan dia membuat dirinya menjadi orang bodoh. Punya akal nggak dipakai, malah dia pakai egonya. Wa hadza la ibrata bihi, maka orang seperti ini nggak perlu dianggap. Sehingga kata para ulama, mereka mengatakan tidak ada orang yang mengingkari tauhid rububiyah. Tidak ada orang yang mengingkari tauhid rububiyah. Kenapa? Padahal kan tadi ada kan orang komunis, orang ateis, Firaun. Kenapa para ulama mengatakan tidak ada orang yang mengingkari tauhid rububiyah? Jawabannya karena hadza la ibrata bihi, karena mereka ini nggak dianggap. Ya. Orang-orang yang mengingkari tauhid rububiyah ini nggak dianggap. Kenapa nggak dianggap? Karena kemungkinannya cuma dua. Dia orang yang dungu, idiot, atau orang yang nggak pakai akalnya. Orang sombong nggak mau pakai akalnya. Maka orang seperti ini nggak perlu dianggap. Sebagaimana kalau kita ingin musyawarah, ya ini kita mau bangun jalan, ini mau dicor apa diaspal, musyawarah. Kira-kira orang gila kita tanya nggak? Ada orang gila lewat, mas gila. Ini jalan mau kita cor apa mau kita aspal? Mau pakai semen, mau pakai aspal? Nanti orang gila aja, oh kita pakai tepung aja. Oh nanti kita pakai telur aja. Ya, jadinya jalannya ini pakai adonan tepung dan telur. Tapi nggak mungkin orang gila kita tanya, nggak dianggap. Orang gila nggak dianggap. Dalam masalah ilmiah nggak dianggap. Masalah yang serius, masalah putusan yang urgen nggak dianggap. Demikian juga orang nggak pakai otaknya nggak dianggap. Orang yang tadi misalnya kita lagi musyawarah, ini mau perbaiki jalan pakai aspal atau pakai cor. Kemudian ada orang lagi marah-marah sama istrinya, kalap, lagi berantem sama istrinya. Orang marah pakai akal nggak? Nggak pakai akal, pakai emosi. Jadi nggak pakai akalnya. Apakah orang itu kita tanya, mas, misi mas, ini kita mau ngecor jalan, mau perbaiki jalan, dicor apa di aspal? Ini orang lagi marah. Nggak mungkin kita tanya kan? Nggak mungkin. Karena dia orang yang nggak pakai akalnya. Maka orang yang nggak pakai akalnya dan orang yang nggak punya akal tidak dianggap. Sehingga tidak keliru kalau ulama mengatakan tidak ada orang yang mengingkari tauhid rububiyah. Semua orang menetapkan tauhid rububiyah. Semua orang menetapkan adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian kecil saja yang tidak menetapkan dan sebagian kecil ini tidak dianggap. Paham? Ya, demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.